Agama merupakan pedoman hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan, berisi ajaran, nilai, dan aturan. Agama memiliki peran penting yaitu membentuk pribadi berakhlak, menjaga moralitas, serta mencegah perilaku menyimpang. Selain itu, agama juga menumbuhkan ketenangan hati, kejernihan pikiran, serta terciptanya hukum yang adil. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama mengajarkan tentang kesetaraan, keadilan, serta kebaikan, sehingga terciptanya keteraturan dan keharmonisan. Pengertian taat hukum itu ada dua, yaitu secara umum patuh pada aturan dan ketetapan pemerintah untuk terciptanya masyarakat yang adil dan tertib. Dan yang kedua yaitu secara Islam, taat hukum berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah berdasar pada Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama dengan sabar dan ikhlas. Dalam kajian usul fikih, hukum Islam dipahami sebagai ketentuan Allah yang mengatur perbuatan manusia berupa perintah, larangan, pilihan, serta aturan sebab dan akibat. Hukum syar'i ada dua, yaitu hukum taklif, merupakan ketentuan Allah berupa perintah, larangan, atau pilihan bagi mukhalaf. Ada 5 macamnya. Yang pertama yaitu ijab atau perintah wajib, yang kedua adalah nab yaitu perintah sunnah, yang ketiga ada tahrim yaitu larangan haram, yang keempat yaitu karahah atau larangan ma'ruf, dan yang terakhir ada ibahah yaitu pilihan. Nah, yang kedua yaitu hukum wat'i, merupakan ketentuan Allah yang terkait sebab, syarat, atau penghalang suatu hukum. Contohnya seperti wudhu menjadi sebab sahnya sholat. Nah, syaratnya yaitu mampu secara fisik dan finansial sebagai syarat wajib haji. Selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi. Yang pertama yaitu memelihara agama atau hifz al-din, yaitu menjaga agama dengan sikap benar dan toleran. Yang kedua yaitu memelihara jiwa atau hifz al-nafs, yaitu melindungi jiwa dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu memelihara akal atau hifz al-aql, yaitu menjaga serta mengembangkan akal untuk kemajuan. Yang keempat yaitu memelihara harta atau hifz al-mal, yaitu melindungi harta dengan kerja keras dan amanah. Dan yang terakhir yaitu memelihara keturunan atau hifz al-nas, yaitu menjaga keluarga agar kuat dalam iman, pendidikan, dan kehidupan. Pembagian syariat Islam. Yang pertama ada i'tiqadiyah. I'tiqadiyah adalah hukum yang berkaitan dengan dasar keyakinan agama Islam yang harus diyakini tanpa keraguan, seperti aturan tentang esensi dan sifat Allah. Yang kedua ada amaliyah. Di amaliyah terdapat dua ilmu, yakni ilmu moral, aturan yang mengatur pendidikan dan peningkatan jiwa, meliputi perbuatan baik seperti memenuhi janji, kejujuran, dan larangan berbohong atau mengkhianati. Yang kedua ada ilmu fiqh, aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, termasuk hukum ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji yang sah jika disertai dengan niat. Tujuan syariat Islam dan penerapannya. Yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal. Yakni pada hadis Rasulullah SAW menyatakan, agama adalah akal. Siapa yang tidak berakal atau menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Yang keempat adalah memelihara kehormatan. Yang kelima adalah memelihara harta. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan mulia. Salah satunya memelihara agama dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih beriman atau tidak, sesuai dengan prinsip tidak ada paksaan dalam agama. Islam sangat menghormati hak ini dan melarang paksaan masuk Islam. Namun, setelah seseorang menjadi muslim, dia wajib melaksanakan syariat Islam, seperti menjalankan sholat. Jika seorang muslim meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, mayoritas ulama menganggapnya kafir dan dapat dihukum sesuai hukum syariat, termasuk kemungkinan dijatuhi hukuman mati jika tidak bertaubat dalam waktu tertentu. Sebaliknya, jika meninggalkan sholat karena malas atau alasan lain tanpa meragukan kewajibannya, beberapa mazhab menganggapnya berdosa besar. Sementara mazhab Hambali tetap menganggapnya kafir. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban agama setelah memilih menjadi muslim.
Ulul Amri menerapkan hukum bagi muslim yang tidak sholat karena malas. Yang pertama, Ulul Amri wajib mengingatkan muslim yang meninggalkan sholat karena malas. Jika setelah diingatkan tetap tidak sholat, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, orang tersebut wajib dihukum mati. Mazhab Hanafi setuju orang itu bukan kafir sehingga darahnya haram, tetapi menolak hukum mati dalam memilih penjara sampai bersangkutan sadar dan mau sholat. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, siapapun yang meninggalkan sholat baik karena malas atau tidak yakin dianggap kafir dan harus dihukum mati. Berdasarkan hadis yang menyatakan meninggalkan sholat adalah perbedaan antara muslim dan kafir. Yang kedua, syariat Islam melindungi jiwa manusia dengan menetapkan sanksi hukum berat seperti hukum qisyah. Pembunuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pembunuhan disengaja, tidak disengaja, dan seperti disengaja, yang masing-masing memiliki tuntutan hukuman berbeda-beda. Jika pembunuhan disengaja terbukti, keluarga korban berhak menuntut qisyah atau hukuman mati, atau membayar diat, yakni denda. Dan hakim wajib memutuskan sesuai tuntutan keluarga. Untuk pembunuhan tidak disengaja atau seperti disengaja, hakim lebih mengutamakan tuntutan diat sebelum menerapkan qisyah. Meskipun hukuman qisyah melibatkan kematian pelaku, hukum ini justru menjaga kelangsungan hidup karena efek jerah membuat orang berpikir ribuan kali sebelum membunuh. Selain itu, hukuman potong tangan bagi pencuri dan perampok bertujuan untuk memberi efek jerah seumur hidup, menjaga ketertiban, dan memberi rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat. Yang ketiga, Islam sangat melindungi keturunan dengan menetapkan hukuman berat bagi pelaku zina guna menjaga kesucian keluarga dan masyarakat. Hukuman tersebut berupa dera 100 kali untuk pezina ghairul muhsan atau perjagat atau gadis dan rajam lempar batu bagi pezina musyrik suami istri, duda atau janda. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 24. Penerapan hukum ini tidak hanya sebagai sanksi tetapi juga sebagai upaya preventif agar keturunan tetap terjaga dari kerusakan moral dan sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan dan keharmonisan keluarga. Yang keempat yaitu melindungi akal. Dalam Islam, perlindungan akal sangat penting karena akal merupakan dasar agama. Seseorang harus mampu menggunakan akalnya dengan benar agar bisa menjalankan ajaran agama. Jika seseorang tidak dapat menggunakan akalnya, misalnya karena lupa, sedang tidur, atau dalam kondisi terpaksa, maka orang tersebut dibebaskan dari kewajiban agama. Jadi, hukum Allah hanya berlaku bagi mereka yang berakal dan mampu memakai akalnya secara benar. Perlindungan akal ini menjadi perhatian utama agar seseorang tidak melakukan kesalahan dalam beragama akibat ketidaksanggupan berpikir secara rasional. Perlindungan akal dalam Islam dan larangan khamar. Akal memiliki fungsi luar biasa bagi manusia dan menjadi pembeda utama manusia dengan makhluk lain. Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan segala hal yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal, terutama khamar. Khamar bukan hanya minuman anggur yang memabukkan, tapi zat yang menyebabkan mabuk. Khamar tetap haram walaupun dalam jumlah sedikit sekalipun. Bahkan jika dicampur dengan obat, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa khamar bukanlah obat melainkan penyakit, dan Allah tidak menjadikan penyembuhan melalui yang diharamkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya, diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Betapa kerasnya peringatan ini yang dinyatakan bahwa berjudi dan minum khamar adalah perbuatan syaitan, karena dia lambat laun dapat menghilangkan fungsi akal sehingga tidak mungkin yang bersangkutan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai hambanya. Sebaliknya, Allah SWT sangat menghargai orang-orang yang berhasil mengembangkan fungsi akalnya dengan benar sesuai dengan syariatnya. Yang kelima, Islam menetapkan aturan yang jelas untuk melindungi harta setiap individu. Salah satu hukumnya adalah potong tangan dari pencuri, sebagai pembalasan dan peringatan dari Allah, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai siksaan dari Allah. Selain itu, Islam mengancam keras orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dengan peringatan bahwa mereka akan menelan api di neraka jahanam, sesuai Quran surat An-Nisa ayat 10. Dengan aturan ini, Islam menjadi keadilan dan keamanan harta milik umat. Yang keenam, melindungi kehormatan seseorang. Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik setiap individu agar tidak dicermatkan atau dengan fitnah atau tuduhan tanpa bukti. Hukuman keras diberikan bagi siapa saja yang menuduh tanpa bukti, terutama tuduhan zina. Mereka akan dicambuk 80 kali sesuai Quran surat An-Nur ayat 4 dan dianggap fisik serta tidak dipercaya kesaksiannya
Quran Surat An-Nur ayat 23 juga mengancam pelaku tuduhan palsu dengan laknat dan azab besar di dunia dan di akhirat. Selain itu, Islam melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan mengunjing sesama muslim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sebagai upaya menjaga kehormatan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut, sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu tidak mengalami kelaparan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutannya. Yang kedelapan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan memberi hukuman tegas bagi pemberontak atau pugat demi menjaga keamanan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan manusia dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dalam Islam, umat Islam wajib menaati hukum Allah karena hanya dengan mukallaf yang bertanggung jawab atas perintahnya, baik yang wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah. Dengan mengamalkan semua perintah tersebut, seseorang akan menolak melakukan kezaliman terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Ruang lingkup hukum Islam menurut Zahabi. Hukum Islam meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada hukum i'tiqadiyah, berkaitan dengan akidah dan keyakinan seperti rukun iman. Kedua, ada hukum alamiah, berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ketiga, ada muamalah, mencakup jual beli, perkawinan, waris, pencurian, dan lain-lain. 4. Menurut Al-Quran, setiap muslim wajib taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, penguasa hukum Islam. Kelima, berlaku secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan menggantikan adat lama dengan adat baru yang lebih sesuai. Fungsi utama hukum Islam. Yang pertama, ibadah, yaitu menjalankan kewajiban beribadah pada Allah sebagai makhluk ciptaannya. Kedua, amal ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Ketiga, hawazir, yaitu memberikan sanksi hukum untuk mencegah kejahatan seperti membunuh dan berzina. Tanzim wal Islah al-Ummah, mengatur dan memperlancar interaksi sosial demi terciptanya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Kebijakan hukum Islam pada masa Umar bin Khattab. Saat terjadi kemarau panjang yang menyebabkan peternakan dan panen gagal, Umar bin Khattab mengambil dua keputusan. Yang pertama, menunda pemungutan zakat ternak hingga masa kekeringan berakhir dan ternak berkembang kembali. Kedua, menghentikan hukuman potong tangan bagi pencuri selama masa sulit tersebut, agar tidak memotong tangan mencuri karena mencuri sedikit di masa kekeringan atau kelaparan. Selanjutnya, pembagian syariat Islam. Yang pertama ada ilmu tauhid, yaitu yang mengatur keyakinan dasar dalam Islam seperti iman kepada Allah, kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan qadar. Juga dikenal sebagai ilmu akidah dan ilmu kalam. Kedua ada ilmu akhlak, yaitu yang mengatur pendidikan dan penyempurnaan jiwa, meliputi perbuatan baik seperti kejujuran, amanah, dan menjauhi kebohongan serta pengkhianatan. Ketiga, ilmu fiqh, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, ibadah, dan dengan sesama manusia, muamalah. Ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji harus disertai niat. Sedangkan muamalah mencakup hukum-hukum sosial. Ilmu fiqh juga disebut qanun, undang-undang. Penegakan hukum yang adil dalam Islam. Syariat Islam menegakkan keadilan dan kesamaan hak di muka hukum, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Prinsip utama adalah persamaan hak tanpa diskriminasi sesuai ajaran Al-Quran. 3 hal yang harus ditinggalkan demi menjaga keadilan dan ketertiban. Yang pertama, melarang berbuat keji atau berbuat buruk dan jahat. Yang kedua, melarang berbuat mungkar atau kemungkaran atau kejahatan. Yang ketiga,
melarang permusuhan antar sesama. Allah menjanjikan balasan mulia bagi yang berlaku adil dan benar dalam memutuskan perkara, yaitu ditempatkan di mimbar cahaya sebagai tanda kemuliaan karena keadilannya tanpa terpengaruh oleh kejukan atau rayuan duniawi. Profetik agama dalam hukum. Pengertian profetik agama. Istilah profetik berasal dari bahasa Inggris prophetical, yang berarti kenabian atau sifat yang melekat pada seorang nabi. Nabi dianggap sebagai manusia ideal secara spiritual dan individual, sekaligus pelopor perubahan sosial. Mereka membimbing masyarakat menuju perbaikan serta berjuang tanpa henti melawan penindasan dan ketidakadilan. Fungsi profetik agama dalam hukum. Agama memiliki fungsi profetik sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan manusia. Agama menyediakan peraturan-peraturan yang mengkondisikan terbentuknya batin manusia yang baik dan berkualitas, yaitu manusia yang bermoral. Dengan demikian, agama bukan hanya sebagai pedoman spiritual, tapi juga sebagai sumber moral yang membentuk karakter dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi profetik agama dalam mengatasi krisis kebudayaan dan kemanusiaan. Yang pertama, mengatasi krisis sosial dan kebudayaan. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, politik, yaitu menolak etnosentrisme yang mendapatkan kekuasaan hanya pada satu orang. Yang kedua, materialisme, yaitu menolak ekonomi kapitalisme yang berlebihan. Yang ketiga, ekologi, menolak sekularisme yang memisahkan agama yang berpendidikan dan pemerintahan sehingga agama menjadi terasing dari kehidupan manusia. Yang keempat, edukasionalisme, menangkal penurunan nilai moral, akhlak, dan kualitas ilmu pengetahuan. Yang kelima, kultural atau budaya, yaitu menentang hedonisme yang hanya mengejar kesenangan duniawi. Yang kedua, revitalisasi keberagaman beragama, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dan pedoman dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Fungsi yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum dan petunjuk hidup. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang berisi ajaran untuk kebahagiaan manusia sepanjang masa. Bersifat universal dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat saat ini. Hukum dalam Al-Quran bersifat global dan fleksibel sesuai kebutuhan umat. Tidak membedakan kelas atau status sosial, yang mulia di sisi Allah adalah yang taat dan bertakwa. Yang keempat, upaya penegakan hukum Islam. Penegakan hukum Islam dalam masyarakat dan negara memerlukan proses, terutama di negara mayoritas Muslim namun bukan negara Islam. Kebebasan berpendapat dan pengembangan pemikiran sangat penting dalam proses ini. Hubungan hukum negara Indonesia. Hubungan hukum negara Indonesia dengan hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia melalui wahyu tersebut. Ijtihad yang dilakukan para juris muslim merupakan bukti konkret keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif bertujuan untuk kepentingan duniawi yang berkenaan dengan lahir riyah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk-beluknya. Sedangkan hukum agama merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin dunia dan akhirat. Kesimpulan dari uraian yang telah disajikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah: yang pertama, hukum Islam ialah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, pilihan, sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Yang kedua, syariat Islam menyamaratakan hukum dan keadilan antara sesama umat Islam, paling tidak 8 tujuan. Yang ketiga, Islam mengerahkan kekuatan manusia kepada tujuan besar, yaitu kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan segala bentuk kebajikan yang disumbangkan setiap individu.